Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan aktivitas saya. Hari ini saya tadi sudah masak sayur terong ya Bunda. Nah ini tinggal masak ayam goreng. Tadi saya juga udah beli takjil, beli buah juga ya, tapi saya nggak videoin. Ini saya mau siap-siap buka puasa ya, karena sudah jam 5 sore Bunda. Nah sambil saya melakukan aktivitas seperti biasa ya Bunda, saya sharing sedikit ya Bunda tentang keuangan ya Bunda. Kendalikan keuangan kita ya, dan tips mengelola pemasukan dan pengeluaran uang. Mengelola keuangan pribadi adalah keterampilan penting yang harus dimiliki setiap orang ya, tanpa memandang usia atau status ekonomi. Dengan mengelola keuangan secara efektif, kita dapat mencapai stabilitas finansial Bunda. Menghindari hutang dan mewujudkan tujuan-tujuan keuangan kita akan lebih baik ya Bunda. Nah, ada beberapa tips yang mudah untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran kita, membuat kita itu mencapai keuangan yang lebih sehat dan sejahtera. Nah, yang pertama, buat anggaran bulanan dan rencanakan keuangan kita ya Bunda. Alangkah baiknya dalam mengelola keuangan adalah membuat anggaran bulanan. Catat semua sumber pemasukan kita seperti gaji, pendapatan sampingan, atau tunjangan gitu ya. Kemudian buat daftar pengeluaran rutin kita seperti biaya makan, transportasi, sewa atau cicilan rumah ya, tagihan listrik, air, internet, dan mungkin uang jajan gitu ya Bunda. Kemudian yang kedua, bedakan kebutuhan dan keinginan. Prioritaskan yang penting dahulu Bunda. Setelah mencatat pengeluaran, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang harus Anda penuhi untuk hidup ya Bunda, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian ya. Keinginan adalah hal-hal yang ingin kita miliki tetapi tidak bersifat mendesak. Prioritaskan kebutuhan terlebih dahulu dan batasi pengeluaran untuk keinginan Bunda. Kemudian yang ketiga itu lacak pengeluaran kita, ketahui mana uang yang kita pakai ya, selama kita belanja gitu uangnya kemana saja. Jangan nanti habis gajian tiba-tiba kita kaget, wah uang kita kemana ya, nggak tahu udah habis aja gitu. Jadi catat setiap pengeluaran kita sekecil apapun ya Bunda. Kita itu bisa menggunakan buku catatan atau aplikasi keuangan ya. Atau kita punya aplikasi di smartphone kita ya. Pokoknya kita ada catatan aja kalau kita mengeluarkan biaya apa kita catat, kita belanja apa kita catat ya. Ini membantu kita itu melihat kemana uang kita akan pergi, dan tentunya kita tahu nih mana sih yang harus kita hemat ya. Kalau misalnya ada belanja yang lebih dari budget ya, kita bisa hemat gitu Bunda, karena kita udah punya catatan ya. Kalau kita nggak punya catatan kan kita tidak tahu Bunda uang itu kemana aja. Kemudian yang keempat, tentukan target tabungan. Sisihkan uang secara teratur Bunda. Tetap targetkan tabungan yang kita inginkan setiap bulannya ya Bunda. Sisihkan uang tabungan di awal, segera setelah kita itu menerima gajian atau pendapatan ya. Kita bisa mengatur fitur potongan otomatis ya, dia dari rekening bank kita, jadi nanti kepotong sendiri gitu. Misalnya kita satu bulannya misal kita nabung 300.000 ya, otomatis nanti kita kepotong 300.000 untuk nabung gitu Bunda. Jadi kita nggak perlu nyisihin gitu Bunda, itu udah otomatis gitu ya. Kemudian yang kelima, hindari utang konsumtif. Belanja sesuai dengan kemampuan ya. Utang konsumtif seperti kartu kredit atau pinjaman online untuk barang-barang yang tidak perlu ya Bunda,
itu dapat memperberat keuangan kita ya. Hindari hutang konsumtif sebisa mungkin dan belanjalah sesuai dengan kemampuan kita ya Bunda. Jangan semuanya itu kita pengen terus kita ambil kredit gitu ya Bunda. Jangan ya, nanti kita pusing sendiri. Kemudian yang keenam, cara untuk menghemat yaitu potong pengeluaran yang tidak perlu Bunda. Mungkin pengeluaran yang bisa kita kurangi atau hilangkan, misalnya kita bisa mengurangi makan di luar, mencari alternatif transportasi yang lebih murah, atau membatalkan langganan yang tidak terpakai ya Bunda. Itu sangat penting sekali ya Bunda. Misalnya kita langganan Netflix gitu ya, nggak usah ya Bunda. Kalau kita misalnya mau pergi-pergi bisa naik motor, ya udah naik motor aja, nggak usah naik mobil gitu. Itu kan jauh lebih hemat ya Bunda daripada naik mobil gitu Bunda. Kemudian investasikan uang kita ya Bunda. Setelah memiliki tabungan yang cukup, pertimbangkan untuk menginvestasikan sebagian uang kita ya. Investasi dapat membantu mengembangkan dana kita lebih cepat daripada hanya menabung di bank ya. Konsultasikan dengan ahli keuangan untuk memilih jenis investasi yang sesuai dengan profil atau risiko dan tujuan kita ya. Mengelola keuangan pribadi itu membutuhkan disiplin dan komitmen Bunda. Dengan menerapkan tips-tips di atas secara konsisten, kita dapat mengendalikan keuangan kita ya, mencapai stabilitas finansial dan wujudkan mimpi-mimpi kita ya. Ingat, masa depan kita, keuangan ada di tangan kita ya Bunda. Jadi jangan sampai kita nanti tua sengsara ya Bunda. Nah, itu beberapa tips untuk pengelola keuangan ya Bunda, agar kita ini bisa mengendalikan keuangan kita ya. Nah, ini saya sudah selesai ya Bunda masaknya, tinggal ini beres-beres. Sekalian mau bikin teh hangat ya untuk Mbak Ara. Kalau saya itu nggak minum teh Bunda, jarang sekali minum teh ya kalau puasa. Minumnya cuma air gula saja yang hangat gitu, terus nanti air putih hangat. Terus makan pertama buka itu ya makan cemilan, terus kue gitu ya. Yang ringan-ringan dulu Bunda, biar nanti perutnya nggak kaget. Kemudian nanti setelah buka puasa baru kita sholat. Habis sholat baru kita makan berat gitu Bunda. Jadi nggak bisa saya kalau puasa itu langsung makan nasi. Nggak tahu kenapa Bunda, harus makan yang ringan-ringan dulu kayak kurma gitu, kue, terus buah sedikit gitu ya. Habis itu baru nanti beberapa menit kemudian baru kita makan berat gitu Bunda. Nah, ini menu buka saya hari ini ya Bunda. Saya cuma masak sayur terong ya, sayur terong yang dioseng saja, terus sama ayam goreng. Terus tadi saya beli bakwan ya Bunda, karena kemarin saya bikin sendiri malah gak kemakan Bunda, mungkin karena terlalu banyak ya. Jadi ini saya beli aja lah yang praktis ya, saya beli 4 saja itu buat sahur sama buka ya, karena cuma berdua aja Bunda. Terus ini Mbak Ara tadi minta beli es buah ya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Semoga menginspirasi. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.